Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan hasil materi kami dengan judul Mengelola Kinerja dan Teknologi. Topik yang akan kami bahas yaitu 1. Mengelola sumber daya manusia, 2. Mengelola keberagaman, 3. Konsep kontrol, 4. Manajemen kualitas total, 5. Tren dalam kendali mutu dan keuangan. Yang ke-1, mengelola sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah salah satu elemen terpenting yang akan memutar roda perusahaan terus berjalan. Manajemen sumber daya manusia sangat berperan penting dalam mengatur pengelolaan. Sumber daya manusia dan sumber daya perusahaan akan memberikan hasil maksimal dan memiliki loyalitas tinggi. Selain itu juga akan memiliki profesionalitas yang terbaik yang dapat diandalkan untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan di jabatan tertentu, sampai dengan penentuan kesejahteraan karyawan. Urutan proses ini dilakukan untuk perusahaan yang baru berdiri, sedangkan bagi perusahaan yang sudah atau sedang berjalan, tinggal menyesuaikan diri dengan keadaan yang sedang berlaku. Kegiatan manajemen sumber daya manusia menurut Kashmir 2011-1570 dapat dijabarkan dalam fungsi manajemen sebagai berikut. 1. Manajemen jabatan, 2. Perencanaan tenaga kerja, 3. Pengadaan karyawan, 4. Pelatihan dan pengembangan, 5. Kebijakan kompensasi, 6. Perencanaan karir, 7. Kebijakan kesejahteraan dan pemutusan hubungan kerja. Baik, lanjut yang kedua mengenai mengelola keberagamaan. Mengelola keberagamaan adalah suatu untuk menciptakan iklim di mana keunggulan yang mungkin ada dalam keberagamaan dimaksimalkan dan kelemahan diminimalkan demi memperbaiki kinerja tim atau kinerja perusahaan. Keuntungan dari keberagamaan di tempat kerja. Yang pertama, penggunaan talenta yang lebih baik. Yang kedua, pemahaman pasar yang bertambah. Yang ketiga, lingkup pemahaman yang bertambah. Dan yang keempat, kualitas pemecahan masalah oleh tim. Lanjut yang ketiga, tentang konsep kontrol. Pengertian kontrol adalah proses sistematis dalam mengatur aktivitas organisasi agar tetap konsisten dengan pengharapan yang telah dibangun dalam rencana, target, dan standar kerja. Kontrol dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, standar ukuran, yang kedua, kartu skor berimbang. Lanjut yang keempat mengenai manajemen kualitas total. Manajemen kualitas total atau total quality management merupakan upaya organisasi untuk menanamkan kualitas keadaan setiap aktivitas perusahaan dengan cara melakukan perbaikan secara terus-menerus. Teknik-teknik total quality management yang pertama, siklus kualitas, yang kedua tolak ukur, yang ketiga sigma, dan yang keempat pengurangan siklus waktu dan perbaikan terus-menerus. Faktor kesuksesan total quality management dibagi menjadi dua, yaitu faktor positif dan faktor negatif. Faktor positif total quality management yaitu 1. Pegawai menuntut berketerampilan tinggi, 2. Memperkaya pekerjaan dan memotivasi pegawai, 3. Partisipasi dan kerja tim, 4. Perbaikan terus-menerus adalah cara hidup. Faktor negatif total quality management yaitu 1. Manajer tingkat menengah mereka tidak puas jika kehilangan wewenang, 2. Ekspektasi manajemen biasanya tinggi, 3. Para pekerja tidak puas dengan beberapa aspek kehidupan organisasi. Yang keempat, pemimpin serikat pekerja tidak ikut sertakan dalam diskusi kendali mutu. 5. Manajer menunggu inovasi besar dan dramatis.
Yang kelima, tren dalam kendali mutu dan keuangan. Penambahan mekanisme kontrol dibagi menjadi 3, yaitu 1. Standar kualitas internasional, 2. Sistem kontrol keuangan baru, 3. Tata kelola perusahaan.